Saya itu sebetulnya dilahirkan di keluarga musisi ya. Oh ya. Jadi dulu band pertama itu namanya Zodiac. Dan dulu saya tiap hari kan ngiringin vokalis-vokalis itu. Ya apalagi lagu beliau ini Begadang itu udah itu ini adalah bikin Gong 2000. Lahir tahun 91, dibubarin tahun 2000. Gong 2000 selesai tahun 2000. Tahun 2000. Nggak jadi gong dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forsa, rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan, seorang musisi gitaris yang hebat, sahabat saya. Beliau dari grup God Bless. Tepuk tangan buat Yan Antona. Bung Yan, terima kasih banyak. Anda sudah menerima undangan kami. Ya. Satu kehormatan bisa berbincang dengan Anda. Ya, sama-sama. Saya juga merasa terhormat udah diundang ke sini. Begini, Bung Yan. Ini beliau ini gitaris rock pertama kalau nggak salah ya di Indonesia. Gitaris rock dan grup rock pertama di Indonesia adalah God Bless. Tahun kalau nggak salah sekitar tahun 70-an God Bless Ya, itu ya. 70-an. Nah, beliau lah gitaris rock yang pertama di Indonesia. Tentu yang paling punya experience tentang how to play rock guitar. Memang dulu God Bless ini pertama kalau nggak salah Ahmad Albar dari Belanda itu dulu grupnya Cloverleaf kalau nggak salah. Cloverleaf. Terus kemudian Jakarta bikin God Bless. Waktu itu gitarisnya masih Ludwig ya. Ludwig ya. Formasinya Fuad di drum, Lubis Soman Lubis di ya. keyboard. Beliau sudah almarhum, Allahumma ighfir lahum. Nah, Bung Yan, Ya. bisa ceritakan nggak sebelum ke karir nih biasanya teman-teman penikmat musik ini ingin tahu idolanya tuh bagaimana dari keluarganya apa segala. Anda keberatan nggak kalau menceritakan? Enggak. Saya itu sebetulnya dilahirkan di keluarga musisi ya. Oh ya. Jadi dulu band pertama itu namanya Zodiac dari Malang. Zodiac. Z. Di Malang. Di Malang. Okay. Jadi kebetulan saya punya saudara itu kakak saya. Ada 3, itu main semua, 1 bass, 1 gitar, 1 drum. Wow, bersaudara. Dan adik saya perempuan itu vokal. Ya itu. Dari kecil itu emang saya udah terbiasa melihat kakak saya latihan band di rumah kebetulan. Walaupun rumah kecil itu emang studio itu mangkalnya di situ. Oke. Jadi tiap hari saya nonton, belajar, curi-curi gitu ya. Jadi gitar kadang masih belum boleh dipegang. Ditaruhnya di atas lemari gitu. Jadi begitu kakak saya pergi sekolah, saya curi-curi. Ambil gitar, naik lemari. Dan itu mulai saya belajar suka sama gitar. Dan suka sama drum kebetulan waktu itu. Oh, dulu main drum juga. Ya, main drum juga. Jadi itu awalnya. Pertama Anda sebelum ke God Bless, Ya. Anda di grup apa dulu? Di grup, sebetulnya saya grup ini. Di Surabaya ada. Di Surabaya. Sabtanada. Apa? Sabtanada. Saya sebagai drummer waktu itu sih. Bukan gitaris malah. Sebagai drummer malah? Iya, sebagai drummer. Di Sabtanada. Kalau nggak salah ada Sabtanada dulu ya? Yang Enteng Tanaman itu bukan? Oh bukan. Bukan. Yono gitu. Oke. Gitarisnya Yono. Yono namanya. Ada di Sabtanada. Terus kemudian mulai. Terus ini ke Bentul. Bentul. Band Bentul. Oke, band Bentul. Ya.
Ya dulu sekitar kan Bentul tahun punya band dulu. ya sekitar tahun 71, 72, 73 itu di Bentul Di saya. Bentul. Udah mulai gitaris itu. Eh, gantian. Jadi terkadang saya bosan main gitar, main drum. Dan saya dibesarkan sebetulnya di ini, di Jakarta Fair. Oke. Setiap Jakarta Fair itu saya kontrak sebulan main di situ. Jadi kadang dan ya itu gantian lagi. Terkadang ada gitar yang enak, saya main gitar. Itu saya pengen main drum, ya saya main drum gitu. Jadi dan anggotanya banyak. Kadang gitarisnya ada 2. Gitu. Ya. Nggak jauh beda sama Soneta. Ya. Dulu kita sering main di apa? Taman Fair. Ria juga. Oh, Taman Ria. Iya. Dan dulu saya tiap hari kan ngiringin vokalis-vokalis itu. Ya, apalagi lagu beliau ini Begadang itu udah makanan gitu. Zaman dulu ya. Iya. Oke, dari apa? Bentul apa? Band Bentul. Band Bentul terus kemana dari situ? Dari Bentul itu terakhir sebelum ke God Bless. Terakhir dari Bentul langsung ke God Iya. Bless. Oke. Bersatu dengan God Bless itu tahun berapa? Mulai? Saya tahun 75. Tahun 75. Tahun 75. 48 tahun. Wow. Sampai sekarang setia bersama God Bless ya. God Bless kalau nggak salah pernah merubah jadi Gong 2000 itu. Gong 2000 itu tahun saya berdirikan Gong 2000 tahun 91. Itu Anda sendiri? Enggak, sama Mas Ye. Saya minta tolong Mas Ye sama Doni temenin saya gitu. Waktu itu drummernya Yaya Muktio. Oke. Yaya Muktio. Sorry, saya kurang memahami ini antara God Bless dan Gong 2000. Ya, waktu itu emang God Bless lagi agak surut ya, jarang main. Itu. Makanya saya pengen bikin sesuatu yang baru di luar musik yang udah dimainkan oleh God Bless. Yaitu dengan memasukkan unsur-unsur ini ya, Bali-Bali etnik ya, ke dalam itu. Jadi pengen bikin sesuatu yang lain lah. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu perusahaan rokok yang dukung saya bikin Gong 2000. Lahir tahun 91, berakhir dibubarin tahun 2000. Persis. Siapa yang membubarkan ya polisi ya? Kenapa? Enggak, emang tahun 2000. Oh, Gong 2000 selesai tahun 2000. Tahun 2000. Nggak jadi Gong dong. Enggak, kebetulan dulu yang ngasih nama Gong, sebetulnya pengennya saya itu tahun 91. Persis di saat albumnya keluar. Cuman dari pihak perusahaan rokok itu ada satu ya orang lah yang berkuasa di situ. Kenapa nggak dibikin 2000 aja biar bisa bertahan sampai tahun 2000. Dia bilang. Dan kebetulan itu setelah itu orangnya itu udah almarhum. Jadi setelah ngasih nama itu dia nggak berapa lama lagi dia almarhum. Belum sampai saya 2000. Ingat itu. Dan benar saya pengen ini menurut pesanan Bapak itu tahun 2000 bubarin aja deh gitu. Oke. Dari God Bless sampai sekarang di God Bless sudah 48 tahun. Pertemanan Anda dengan Iye tentunya dinamikanya luar biasa God Bless itu ya. Ya sebagaimana kita di grup musik kan pasti ada dinamika ya. Nah kemudian apa kesan Anda yang paling mendalam, paling berkesan ketika bergabung dengan God Bless misalnya? Kalau God Bless itu menurut saya emang satu-satunya band yang memainkan berkumpul itu secara kekeluargaan gitu. Jadi istrinya mendukung, anaknya mendukung, dan kita juga kalau tur itu pada ngikut semua. Jadi emang harus ikut karena emang wajib ikut. Asik ya. Kalau kita kebanyakan 30 orang. Emang nggak boleh ikut. Nggak boleh Mbak Bini. Kamu Mbak Bini bayar sendiri. Emang harus ikut karena untuk ngasih obat-obatan.
Sebenarnya sebetulnya banyak ya di luar itu. Benar. Buat mijit juga habis main. Oke. Jadi kekeluargaan itu Keluarganya kuat sekali. yang sangat kuat di God Bless. Oke. Ini Bung Yan ini ternyata bergaul sama saya sejak tahun 70 loh. Ya, Bahkan beliau pernah datang ke rumah waktu itu. benar. Dan pernah memberikan tahu saya satu trik how to play gitar gitu kan. Waduh, lupa saya. Pernah ditunjukin kepada saya. Iya, Ingat iya, nggak? Ini gini sih caranya, berat gitu. Ya, Artinya waktu itu beliau datang ke rumah dalam rangka apa ya? Untuk kenal sama Debbie nih, kenal banget. Jadi pernah datang, kita ya itulah pernah tukar pikiran tentang gitar, dikasihlah satu trik waktu itu, trik gitar. Masalah hammering dan binding. Dalam perjalanan God Bless yang Anda ikuti itu berapa album di? kalau God Bless itu ada, nggak salah saya ikut 6 album. 6 album. 1 album saya nggak ikut. Jadi waktu sebelum mau berdirinya Gong itu saya nggak ikut. Oke. Kembali lagi ikut yang gitaris berdua tuh, saya sama Eet, itu di album Raksasa. Itu saya baru balik lagi. Di dalam God Bless, ketika melahirkan sebuah lagu, apakah dilahirkan bersama atau siapa pencipta, siapa arranger? Enggak, kalau God Bless selama ini emang kalau arrangement itu dibuat sama-sama. Sama-sama harus. Jadi ada lagu, kita latihan dulu. Jadi Lagu nggak siapa yang langsung musik dasar ya. Kita latihan dulu, enaknya diapain, semua boleh kasih input deh. Dan itu kebanyakan kalau di God Bless begitu. Lalu lagunya kebanyakan siapa yang? Kalau lagunya sendiri-sendiri. Jadi misalnya saya punya lagu, saya kasih contoh di dalam studio. Nih lagu saya dasarnya kayak begini. Terserah beatnya mau dibuat apa, ya boleh. Jadi kerjasama lah. Jadi nggak satu orang yang arrangement. Sama-sama jadi. Yang ciptaan Anda di God Bless itu lagu apa? Balada Sejuta Wajah. Balada Sejuta Wajah. Itu yang buat lirik Theodore KS. Ya, itu lagu pertama. Setelah itu ya agak banyak deh. Oke. Iya. Ya. Ada bikin lagu juga? Asia enggak. Enggak. Kalau Zakia itu lagu siapa? Zakia itu, oh ya lagunya masih ya itu. Masih. Ya, ya kecuali di album di luar God Bless ya. Oke. Oh di luar God Bless ya? Ya. Zakia. Sekarang saya kepengen tahu, dan tentunya pemirsa ini terutama gitaris-gitaris nih. Ya. Kepengen banget dengar dari Anda how to play guitar well. Bagaimana teknik main gitar rock itu, Ya. cara Anda belajar dulu seperti apa ya? Iya, sebetulnya saya itu termasuk salah satu gitaris yang nggak pakai teknik. Jadi terkadang terus terang sampai sekarang jari saya itu agak lain gitu. Oke. Jadi saya belajar itu sendiri ya, bukan dari buku atau dari apa. Emang ada guru saya dulu, pemain band dari kakak saya itu ada. Oke. Dipelajarin sedikit gitu. Cuman akhirnya tangan saya itu banyak salah. Cuman salah itu keterusan. Sampai sekarang justru jadi kelebihan saya itu. Salahnya itu. Iya. Nah, jadi orang kalau mau niru gitar saya susah, wong saya salah. Cuman salah jadi sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang keren ya. Apa sampai sekarang Anda fingering setiap hari? Harus. Saya tiap pagi, siang, sore, gitar itu selalu ada di samping saya kalau di rumah. Kadang nganggur ya main. Kalau enggak kaku mas. Oh gitu ya, tiap hari jadi Tiap fingering. hari ya minimal ya 2-3 jam lah. 2-3 dengerin tuh gitaris. Beliau main 2-3 jam sehari. Istri nggak cemburu? Oh enggak, dia malah istri saya justru mendukung ya. Dan kalau enggak diambilin gitarnya. Kadang-kadang gitu kan gitaris. Iya. Lu gitar lu indung-indung.
Dan mungkin karena dia dulu seniman juga. Dan kebetulan kan itu main drum dulu. Oh ya, Jadi pernah grup juga. Titi ini istri beliau ini kebetulan temannya almarhumah Veronica. Ya, Nah, istrinya ini drummer, dulu drummer. Titi. Ya. Sampai sekarang masih suka main drum beliau. Kayaknya enggak mukulin saya terus. Enggak. Pakai stick. Jadi nggak pernah sama-sama satu grup sama Titi? Kenapa? Enggak Nggak pernah. pernah. Dia berhenti main band itu setelah ketemu saya masuk di God Bless ini. Anda perintahkan berhenti main musik. Soalnya dulu main musik itu susah, Mas. Oh gitu. Pasti harus susah. Pasti harus susah. Pasti harus susah dulu. Oh, susah dulu. Dulu. Baru setelahnya. Kan? Ya. Beda-beda tipis juga ya Mas. Oke, bisa tahu nggak apa yang Anda maksud tangan Anda lain? Kenapa lain? Yang dimaksud lain itu beda, salah. Seperti apa yang Anda maksud? Salah misalnya chord apa yang saya pegang itu harusnya ini saya misalnya ngambil gini. Kadang orang-orang ngambil gini, saya suka ngambil gini gitu. Oke. Jarinya. Jadi dari Tapi 4 komposisi notnya sama. sama. Misalnya D major. Sama, kadang harus gini ya. Cuman karena saya gini gitu. Oke. Iya kan kadang ada orang main 2 gini, teman saya lebih suka gini. Ya itulah. Kalau secara teknis emang pelajarannya begitu. Saya suka salah gitu. Cuman nggak apa-apa, saya terusin aja. Udah kebacut. Saya pernah cerita sama media, sama teman-teman bahwa saya sebetulnya nggak ngerti musik gitu. Dulu ketika belajar noten balok, Ya. not balok kan satu sistem, satu peraturan bermain musik. Ya. Nah ternyata ketika saya menciptakan lagu, satu komposisi, hati saya kepengen ke sana, tapi menurut ilmu Ya. musik ini nggak bisa, gitu. Salah. Tapi kalau saya ikutin itu kayak kurang nyaman gitu. Ya. Akhirnya saya tinggalkan tuh ilmu musik waktu itu. Nah, Anda belajar ilmu musik juga? Kenapa? Not balok saat dalam hal ini. Not balok sedikit. Malah saya yang belajar benar itu not baloknya drum. Oh, drum. Malah saya punya seorang guru dari Surabaya itu malah drummer. Itu baca not. Masa not di drum justru ya. Saya gitar malah nggak, cuman belajar chord aja. Chord yang dulu ada buku tebal segini, buku chord itu dari situ aja. Ya, oke. Karangan siapa tuh chord itu? Kenapa? Karangan siapa buku itu? Waduh, saya lupa itu Mas. Oke. Dari luar negeri? Dari kakaknya, kakak saya yang simpen. Saya curi-curi lihat gitu. Tetap Dari mencuri situ. ya. Ya. Mencuri ada kalanya jadi bagus juga. Oke, dengan Titi Anda dianugerahi berapa putra? 3. 3. 2 laki, 1 perempuan. 2 lagi 1 perempuan. Ada gitaris ya? Enggak, kalau Rocky malah bass. Kalau yang pertama malah drum. Oh, tapi itu masih ikut Anda kan? Drummer, ya, dia malah drummer. Dia muridnya Gilang dulu. Muradnya gila. Teman sekarang udah enggak. Enggak, sekarang jadi fotografer ya. Oke, dari drum ke fotografer. Yang satu? Manajemen dari God Bless dia pegang. Manajemen? Pak Rocky. God Bless. God Bless. God Bless itu dipegang dia. Oke, Kalau sekarang kita manajemennya. taunya cuma main doang lah. Oh, gitu. Jadi segalanya yang ngurusin dia. Manajemen ya? Ya. God Bless. Siapa namanya? Rocky. Rocky. Rocky Antono. Rocky Antono. Antono ini nama keluarga, nama ayah. Enggak, nama saya. Oh, Jadi nama ya, Anda? Antono. Antono. Ya, itu dari saya ke anak saya. Kalau Iannya? Nama Ian ya Ian aja. Dari nama Indonesianya Ian. Nama asli Anda Ian Antono? Oh enggak, nama aslinya Yusuf. Yusuf Antono. Ucup ini rupanya. Ucup.
Yusuf Antono Joyo. Yusuf Antono Joyo lah, Joyo. Joyo itu dari bapak saya. Oh, Joyo Ya, orang tua ayah ya. Yusuf Antono Antono. Joyo. Oke, jadi Ian Antono Itu nama ini aja, nama buatan aja. nama musik Nama lah pendek, namanya. ya. Apa senimannya ya. Ya. Ian Antono. Yang ketiga, Yang ketiga enggak ikut. laki perempuan. 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 Sudah bersuami? Udah punya anak satu. Udah punya cucu juga. Cucu saya 2. Udah kakek kita emang ini. Tapi bersyukur kita kalau kakek oke. Jangan kakek-kakek. Kalau kakek-kakek udah nggak beraktivitas biasanya kan. Ya. Tapi kalau kakek masih beraktivitas seperti itu kan. Cucu Anda berapa? Dari Rocky 1, dari yang perempuan 1. Oke. Jadi Yang anak dari perempuan itu anaknya perempuan, dari Rocky laki. panggil Anda apa Upa panggil Anda? Kenapa? Ya apa ya manggilnya ya? Akung. Akung. Kakung itu bahasa Jawa kakek. Ya. Kakung. Tadi Anda jelaskan bagaimana pengalaman gitar Anda. Anda belajar dari sebuah buku. Ya. Dan Anda berlatih 2-3 jam satu hari. Luar biasa buat saya itu. Dan Anda sampai saat ini masih konsisten di God Bless. Kira-kira ada nggak obsesi Anda ke depan? Masa depan saya ini yang belum saya capai apa gitu. Dan saya ingin apa gitu. Apa ya, kalau saya bermusik sih masih kerjaan saya cuman bermusik sebetulnya. Okay. Dan saya pengennya yang di album God Bless yang baru itu, saya dulu punya cita-cita. God Bless itu kan lagunya agak berbau klasik. Oke. Ya berbau klasik. Makanya ini bagusnya kalau God Bless udah 50 tahun itu dibuat sesuatu yang lain. Makanya 50 tahun God Bless itu dibuat sama orkestra. Oke. Jadi ini udah beredar itu albumnya. Dan untuk kedepannya saya masih belum tahu, Mas. Setelah 50 tahun itu apa yang saya kerjakan. Ya, saya masih bingung. Dan Anda berobsesi agar God Bless setelah 50 tahun ini berbentuk orkestra kayak gitu? Iya, orkestra. Oke. Cuman ya orkestra sayangnya nggak bisa dibuat di setiap kota ya. Karena besar. biayanya kan besar. Betul. Dan makanya kita buat di Jakarta. Oke. God Bless Orkestra gitu maksudnya. Ya, judulnya ini Antologi. Antologi. God Bless Antologi. Oke. Dalam hal ini teman-teman di God Bless seperti Ahmad dan lain-lain itu mendukung itu. Oh, mendukung. Apalagi Mas Ye ya. Mas Ye akhir-akhir ini malah dia jauh lebih giat daripada saya. Jadi kalau ngajakin latihan, kapan latihan? Oke. Jadi kita sering, minimal kalau seminggu itu 2 kali. Apalagi kalau deket-deket ya makin sering. Dianya yang malah minta latihan itu. Kalau latihan di mana? Di rumah. Kebetulan di rumah saya. Oke. Di Cibubur ya. Kalau latihan itu jadi ada waktu-waktu tertentu atau apa mau show saja baru latihan? Enggak, kalau kita misalnya kita harus latihan walaupun enggak ada jadwal ya. Oke. Seenggaknya cuman bedanya kalau ada jadwal kita sering, kalau masih jauh kita kurangin gitu. Tujuan latihan itu untuk grup untuk apa? Untuk semuanya. Jadi untuk grup, untuk gitaris juga, untuk drummer juga. Jadi terutama untuk vokalis ya. Oke. Vokal kan berat, kalau udah 2 minggu gak nyanyi aja agak berat kan suaranya. Jadi emang dia harus terlatih terus, menurut saya ya. Sama menurut saya juga. Apalagi vokalis kan berat. Iya. Ya memang saya lebih kepada vokalis ketimbang gitaris. Kalau gitar bisa latihan di rumah sendiri ya. Kalau vokal kan teriak-teriak sendiri itu berat. Iya. Oke, nah ini pemirsa, musisi ya umumnya, khususnya
ternyata untuk menjadi profesional itu nggak gampang. Harus betul-betul ada secara konsisten, berjuang, berlatih. Secara individu, beliau ini berlatih gitar 2 jam loh, sampai 3 jam. Kemudian secara grup, beliau walaupun tidak ada acara, misalnya live concerts, tetap latihan. Nah, sehingga dengan demikian quality daripada individu terjaga bahkan meningkat. Keren. Oke, barangkali ada hal yang ingin Anda sampaikan kepada khususnya teman-teman musisi Ya, sebagai last statement. ya kalau buat saya sih, buat seluruh musisi di Indonesia ya, emang saya rasa emang sekarang itu cukup banyak musisi yang bagus. Saya jangan bosan-bosan berlatih dan jangan bosan-bosan bermain band. Kapan berhasil, entar Tuhan yang menentukan. Masih. Pesan dari tips dari Bung Yan Antono, gitaris rock, the first gitaris rock in Indonesia. Jangan bosan berlatih dan jangan pernah berhenti main band gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin tanya satu hal yang sangat prinsipil mungkin. Apa arti musik buat Anda? Arti musik ya, hidup saya emang untuk musik. Apa arti musik buat Anda sih? Music is what? For me, for you. Apa ya? Musik buat saya ya sesuatu pemberian yang menurut saya dari Tuhan ya, dari Yang Kuasa. Sebab itulah hidup saya, karena hidup saya di situ. Jadi musik adalah hidup saya. Ya. Terima kasih Bung Yan, Ya, dan mari. semoga ini menginspirasi khususnya para seniman. Terima kasih atas perhatiannya Bung Yan, terima kasih Ya, terima kasih atas sama-sama. kedatangannya, bincang-bincangnya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.